Kemudian saya juga ikut MLM, dan di MLM itu kan selalu di-push dengan impian. Mungkin bapak-bapak merasa biasa ya impian itu ya. Tapi buat saya yang punya pengalaman, ini luar biasa sekali. Saya bikin, Pak. Waktu itu saya ikut MLM, disuruh bikin 100 impian. Kalau orang punya impian itu kan biasa ya. Pengen apa? Oh, biasa, ngomong aja. Tapi bener-bener Pak, kalau Bapak disuruh bikin 100, bingung Pak. Coba bikin Pak, apa keinginannya Bapak? 100. Bingung. Akhirnya saya nulis Pak, sembarang. Laptop, karena saya nggak pernah punya laptop. Saya ibu rumah tangga biasa di rumah saya tulis laptop, tas LV, mobil yang bagus, yang bisa beli sendiri, macam-macam. Ada 100. Sampai satu saat kan saya bercerai, hidup saya jadi susah, nggak punya duit, mulai dari nol lagi. Buku itu sampai berdebu, nggak ngerti di mana. Saya selempitkan lah istilahnya kayak gitu, nggak tahu. Sampai satu ketika saya sudah jalani, sudah trading, saya menumpahkan buku itu. Akhirnya saya butuh, oh ya aku kan punya buku kayak gitu ya, buku impian. Itu saya pengen ngeliatin lagi gimana sih dulu itu, mau saya cara-caranya gimana, pengen tahu lagi, pengen mendalami lagi gitu. Saya cari Pak. Nah ketika saya cari buku impian itu, saya buka, hampir 70% semua yang saya tulis di situ itu sudah ada pada saya tanpa saya sadari. Oleh karena itu buku impian ini sangat penting. Jadi meskipun tidak harus kayak saya yang buat ya, kalau saya yang buat itu bagus Pak, saya kasih warna, saya kasih gambar, saya coret-coret, indah sekali. Ini tadi tak suruh nyari, tidak ada, mestinya ada. Nah, dari situlah Pak, akhirnya saya mengerti bahwa impian itu ketika kita yakini, ketika kita luncurkan, itu seperti sebuah rudal yang sudah terkunci pada sasarannya. Cepat atau lambat, pasti nanti akan terjadi. Seperti halnya ini, sebentar. Coba dilihatnya ada tulisannya apa Pak? Yuliani Cahyana. Terus ada apanya di bawahnya? Ada angka berapa ini? 1 juta. Masa 1 juta? 1 triliun. Masa 1 triliun? Dan nolnya 9. Nolnya 9 itu berapa Pak? Miliaran. 1 miliar saya tulis. Tapi sih bikin 1 T. Waktu saya bikin ini, saya nggak punya uang. Jadi saya itu ikut MLM. Saya ini pemain MLM ya. Makanya semangatnya MLM itu ada pada saya. Walaupun saya sudah alas-alasan nggak senang kerja MLM karena udah nemukan yang lebih enak. Saya ikut MLM, saya waktu bikin ini lari-lari Pak, ini bikin di Thailand sama teman saya, namanya Pak Ari. Dia orang NLP juga, sama kayak saya, belajarnya sama, dia juga trading. Coba dicari di YouTube saya, itu ada yang NLP, Pak Ari beli rumah, kalau nggak salah judulnya gitu ya, Pak Ari beli rumah, itu nanti coba dilihat. Itu saya ke Thailand lari-lari, aku bikin ini. Jadi Pak Ari itu uang Rp1.000 itu sama dia itu ditambahin nolnya, tambahin nol sampai jadi 9. Terus setiap hari sama dia itu dilihat, diyakini, aku akan punya 1 miliar. Gitu terus ya, aku akan punya 1 miliar. Dilihatin terus. Terus waktu pergi sama aku di Thailand, dia lari, dia juga bikin, saya bikin.
Kan bagus kan di sana kayak gini ini kan bagus, tapi dia bilang gini sama aku, tulis ono 1 miliar. PD ini presiden direktur, karena posisi saya presiden direktur di MLM itu, wanita satu-satunya di seluruh Indonesia, wanita satu-satunya yang mencapai peringkat PD itu saya, presiden direktur. Makanya di sini ditulis PD 1 miliar. Dia juga nulis, dia PD juga, tapi pria. PD 1 miliar. Saya dapat ini, dia dapat ini. Iman Nono, nanti kamu pasti punya uang 1 miliar. Waktu itu dia tak taruh kok Pak, kapan aku punya 1 miliar, malah jadi tidak karu-karuan hidupku kan gitu. Lupa saya sama ini, tak taruh. Tapi ketika saya memegang 1 miliar saya pertama, saya ingat ini Pak. Ini seperti rudal yang sudah diluncurkan. Pak Ari itu sekarang, tadi saya ketemu, saya punya satu teman Pak Erwin, itu bagian ngurus. Saya kan sekarang lagi bikin PT baru, bukan untuk trading tapi untuk digital marketing. Karena digital marketing ini dibutuhkan, terutama nanti penjual-penjual robot. Ini kan saya mau galakkan mereka, kayak bapak-bapak juga nanti mungkin ada potensi untuk buka usaha kayak Super Mega gini gitu ya, kayak Pak. Dia dari saya ngomong tapi dia berinisiatif sendiri gitu, akhirnya dia jadi gede. Gimana kalau saya yang mencetak gitu, yang benar-benar mencetak, Pak mau Pak, jadi kayak ajarin misalnya kayak gitu. Kan butuh yang namanya marketing, karena tetap arahnya juga ke penjualan. Nah, saya bikin saya bikin perusahaan PT Digital Marketing. Nah, yang ngurus surat-suratnya itu Pak Erwin itu. Pak Erwin itu temennya Pak Ari. Dia bilang, Pak Ari itu bikin rumah itu udah berapa miliar. Itu rumah itu kayak mujizat. Jadi Pak Ari ini rumah itu nggak ngeluarin duit, kayak mujizat itu udah berapa miliar dia punya rumahnya. Baru pindah Pak, baru ditempati. Semua dari gambaran apa yang dia gambarkan. Nah, ini nanti masuk ke yang namanya tujuan tadi. Nanti saya akan ajarkan. Karena itu masuk di NLP. Sebelum Bapak trading forex, sebaiknya kita benahi dulu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, supaya ketika kita benar-benar belajar, itu nggak putus asa. Kita udah tahu jelas tujuan kita yang benar. Jadi jalan kita itu udah tahu gitu, langkah kita itu saya nanti ke sana. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyak sebenarnya kisah-kisah yang saya alami, bukan cuma sekedar saya seorang trader bisa trading dapat duit, bukan seperti itu. Itu lebih luas lagi. Ya. Oke. Next. Nah, ini nanti jam mentoringnya ya dibutuhkan 31 jam, nanti kita akan belajarnya. Itu per pertemuan saya bikin 3 jam. Jadi ini nanti mungkin setengah 10 gitu ya. Yang mungkin enggak persis setengah 10 nanti mungkin selesai ya. Nah, 2 kali aja sebulan, di hari Selasa, kurang lebih 5 bulan kalau bapak-bapak tahan. Kalau enggak tahan, merotori di jalan, uang 350.000 hilang. Nah, kemarin kan untuk makan-makan katanya uangnya Pak. Nah, enggak usah, kalau makan-makan udah jadi tanggungan saya. Saya ini senang masak. Pembukaan tadi 1 jam, nanti tujuan itu 2 jam. Nah, ini langsung nanti habis ini belajar yang tujuan. Oke, mungkin istirahat sebentar aja ya, 10 menit ya. Aku agak capek. Oh ya, ini dibutuhkan komitmen. Nah, ini yang terakhir, komitmen. Oke. Next. Nah, ini yang paling sering saya temui. Orang bilang saya pengen kaya, apalagi orang dalam mereka yang berkecimpung di dunia forex. Tujuan mereka pengen kaya. Dalam video-video saya yang saya sharingkan di YouTube, saya nggak pernah loh bilang Anda trading aja nanti Anda kaya, saya nggak pernah bilang. Tapi orang mungkin yang pemikirannya mungkin yang terarah ke sana, karena ngelihat saya mungkin jalan-jalan,
makan-makan, ini orang kaya. Saya cerita kalau saya trader, saya tadi, oh berarti trading nanti tujuannya kaya. Nah itu mereka pengen jalan pintasnya seperti itu. Saya pergi-pergi, jalan-jalan, makan-makan tuh karena memang kerjaan saya konsep seperti itu. Konsep kerja saya bisa aja Anda nggak harus kayak saya. Saya hidupnya maunya apa ya? Kelihatannya bisa aja sederhana. Nah, kalau saya kan model konsepnya keliks kerja, liburan, kuliner, shopping. Ini cuma bisa untuk pekerjaan saya aja. Belum dijaga nggak bisa. Enggak, kalau aku jualan baju kan nggak bisa. Kan harus pergi kantor terus tiap hari jualan baju. Nah, kalau bapak-bapak di sini kan punya pekerjaan, kerja di Mojokerto, nggak bisa keliksan gini Pak. Konsepnya harus beda kan gitu, nggak setiap orang yang sama. Nah, saya ingin kaya tapi kaya yang kayak apa? Nah, semua orang pengen kaya ya nggak salah, tapi kayanya yang seperti apa? Nah ini yang harus diperjelas dalam konsep omset heksagon ya buku ini ya. Ini Anda akan diajarkan untuk pertama-tama tahu dengan jelas tujuannya. Nah, bapak-bapak di sini udah tahu dengan jelas nggak tujuannya? Artinya Pak, kalau Bapak umur 44 tahun lagi Bapak harus menerima hasil, berarti 3 tahun lagi Bapak sudah harus trading karena nanti hitungannya 1 tahun. Minimal. Oke, sekarang butuhnya berapa? Siapkan Pak dananya. Kan gitu. Siapkan dananya. Nah kalau dananya belum siap, misalkan gini, saya akan siapkan 3 tahun lagi, setelah itu saya akan trading, tak kumpulin setahun, tahun keempat tak pakai sampai setahun, sementara aku pakai setahun, aku kan trading lagi untuk setahun lagi. Paham nggak kira-kira kayak gini? Nah orang-orang sebulan berapa? Sebulan, sehari berapa? Sehari beneran trading enggak, tapi kalau orang udah nyemplung terus dia sampai sekarang kan nggak bubar ya, mungkin dia dapat untung gitu karena masih jalan, tapi karena saya nggak tahu itu beneran trading atau enggak ya, takutnya kalau nggak beneran trading kan bisa jadi orang tiba-tiba masuk, tiba-tiba hilang. Game ya. Hah? Money game kan bisa jadi gitu. Soal trading. Kenapa saya bilang begitu? Betul ya. Pak, kenapa saya bilang gitu? Jadi cerita tadi. Karena saya ini kenalannya itu juga orang-orang di dalam. Jadi orang-orang semacam orang yang punya wewenang. Pertama, saya ini super mega ini udah diperiksa loh sama BPPT. Makanya saya nggak pernah mau jualan broker. Kalau ditanya orang ngotot, Bu brokernya apa, cari sendiri. Saya nggak akan pernah berani merekomendasikan kamu harus ke broker A, broker B, broker C. Karena setiap perusahaan yang maju itu diawasi. Makanya saya heran orang-orang tuh berani jadi perwakilannya gaya jualan broker, saya nggak berani. Nah saya ketemu pejabat-pejabatnya yang orang-orang APLI, tahu ya Pak APLI? Wah jangan bikin, ibu mau bikin MLM forex itu enggak Pak. Saya forex nggak tahu bikin MLM. Saya mau jualan flash disknya digital marketing, tapi tak buat orang yang jual itu bisa dapat bonus supaya saya bantu untuk orang cari duit, dapat kerjaan supaya bisa di tradingin gitu loh. Karena kalau jualan robot kan tidak semua orang bisa jualan robot. Kalau digital marketing ini kan lebih umum, semua orang butuh edukasi untuk mereka bisa jualan apapun kan gitu. Lebih gampang, apalagi harganya murah, 350 ribuan. Satu kali komisinya misalnya 100 ribu, nanti ada pairingnya 100 ribu ada pairing, cari 2 orang dia dapat 300 ribu, nanti bisa trading. Masukin aja supaya berlipat ganda. Saya karena yang paling utama dalam trading itu adalah pengembangan modal Pak.